Channel Talkshow di mana saja kembali kita bersua lagi di acara Channel Talkshow hari ini. Kita akan spesial bicarakan soal bagaimana tim seleksi ini harus bisa menghasilkan calon-calon anggota MRP yang nanti akan bisa menyuarakan apa yang menjadi harapan dari masyarakat orang asli Papua. Di dalam beberapa waktu lalu pelaksanaan uji kompetensi, uji publik soal rancangan peraturan gubernur yang sekarang dipedomani oleh ketua tim seleksi, itu ada harapan dari pejabat gubernur Papua Barat Daya bahwa calon anggota MRP yang akan dihasilkan itu harus orang yang kompeten. Kedua, harus orang yang taat akan aturan, karena lembaga ini dia rupanya juga sama dengan unsur pemerintah. Dan yang ketiga, harus bagaimana untuk betul-betul punya kemampuan untuk menyuarakan hak-hak orang asli Papua. Bagaimana mekanisme ini dibuat? Sudah 3 tim seleksi yang kami hadirkan malam hari ini. Pertama adalah ketua tim seleksi Dr. Hanike Munib, dan di samping beliau adalah anggota tim seleksi Bapak Tony Wolas Krenak, dan yang paling ujung adalah dari unsur pemerintah yaitu Pak Septinus Lobat. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Ya. Saya segera akan awali dari ketua panitia seleksi, Ibu. Baik. Dr. Hanike Munib. Ibu, di awal tadi saya sudah bilang bahwa pejabat gubernur Papua Barat Daya Pak Muhammad Musad itu sudah mengharapkan agar tugas ibu dan bapak-bapak di tim ini harus bisa menghasilkan orang-orang anggota MRP itu sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang diharapkan. Ya. Seperti apa? Apa itu aturan seleksi yang sudah ditetapkan tim ini untuk bisa menghasilkan orang-orang yang diharapkan sesuai dengan apa yang diharapkan pejabat gubernur Papua Barat Daya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak. Mungkin saya perlu menyampaikan pada kesempatan ini bahwa menjadi anggota panitia pemilihan MRP pada tahun 2017-2022 di Provinsi Papua Barat Daya, Papua Barat. Ini membuat saya dengan teman-teman banyak melakukan terobosan-terobosan, terutama di dalam menyusun strategi untuk bagaimana apa yang diharapkan oleh masyarakat ini betul-betul terjadi. Artinya bahwa proses seleksi harusnya itu bisa menjadi semua orang Papua yang memenuhi syarat bisa terlibat langsung di dalam proses ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelumnya mungkin tidak ada panitia di tingkat lokal. Mungkin yang bergerak itu hanya teman-teman sekretariat di Kesbangpol yang menuju ke kabupaten-kabupaten untuk penjaringan tanpa panitia khusus. Tahun ini atau dalam periode pemilihan ini kami bersyukur sekali karena semua kabupaten itu memiliki panitia tersendiri. Selain panitia di tingkat provinsi, panitia di tingkat kabupaten. Kabupaten memiliki panitia pemilihan dan panitia pengawas. Jadi mereka ini yang akan melakukan rekrutmen atau pencalonan, itu mereka memfasilitasi proses pencalonan dan pemilihan. Dan itu dilakukan mulai dari ada 2 tahap. Tahap pertama dilakukan di tingkat distrik, tahap kedua dilakukan di tingkat kabupaten. Tahap pertama di tingkat distrik, kami menyadari bahwa ada syarat-syarat yang belum bisa mereka penuhi. Jadi kami sampaikan bahwa yang penting
masyarakat bisa ikut dulu, nanti di tingkat kabupaten baru syarat-syarat itu harus bisa dipenuhi. Kalaupun ada yang kurang, kami dan itu persyaratannya agak berat, nanti di tingkat provinsi baru dipenuhi lagi. Jadi ini salah satu cara untuk saya merasa bahwa proses demokrasi ini perlu dijalankan, dan ini mereka sudah harus melalui tahapan itu. Dan di dalam proses pencalonan dan pemilihan semua dilakukan secara musyawarah mufakat. Jadi tidak ada pemungutan suara. Pemungutan suara itu adalah alternatif terakhir ketika musyawarah mufakat tidak bisa terpenuhi. Artinya bahwa mereka mungkin tidak sepakat. Jadi terpaksa harus dengan pemungutan suara. Tingkat distrik, kabupaten dengan jumlah banyak itu tidak apa-apa, sampai di panitia seleksi tidak apa-apa, atau dibatasi. Oh iya. Misalnya dari tingkat distrik berapa yang harus di tingkat oke. Kabupaten seperti itu. Memang ini yang menjadi tantangan bagi kita semua sebagai panitia. Di tingkat distrik itu kami berharap setiap distrik, kebetulan di dalam beberapa kabupaten ini mereka sudah menyusun strategi mereka masing-masing. Kami sangat bersyukur sekali di tingkat. Contoh di Kabupaten Sorong Selatan, mereka membentuk daerah pemilihan jadi 4. Dari semua distrik mereka kelompokkan jadi daerah 4 dapil. Inisiatif sendiri. Nah itu mungkin nanti Pak Wolas lebih tahu karena beliau punya kampung, jadi beliau akan bisa menjelaskan itu. Tetapi intinya bahwa proses ini bagaimana bisa jalan dengan cepat dan sesuai dengan aturan, kemudian itu juga menyukakan semua pihak, ya. Itu harus dilakukan secepat mungkin dan mereka pakai strategi itu. Di Tamrau juga 4 daerah pemilihan. Di Kabupaten Sorong 7 berdasarkan subsuku. Katanya ada 7 subsuku. Jadi mereka pakai subsuku. Di kota saya kira tidak terlalu sulit. Nah, ini yang persoalan kita adalah Raja Ampat ini. Raja Ampat itu mereka lebih banyak ke basisnya kayak distrik. Nah, itu yang nanti prosesnya agak lambat. Tapi kami berharap teman-teman panitia di Kabupaten Raja Ampat bisa menyelesaikan tepat waktu karena kita dibatasi dengan waktu. Waktu kita itu sudah daftar nama-nama, daftar calon tetap dari kabupaten itu harus ada di panitia tingkat provinsi pada tanggal 13 Mei. 13 Mei. Karena ya itu 13 Mei, paling lambat 15 Mei. Karena tanggal 16 Mei sudah akan dimulai seleksi di tingkat provinsi. Tadi pertanyaan saya yang belum terjawab. Ini. Sampai di panitia seleksi itu harus berapa banyak? Betul, ya. Jadi begini Pak, di pencalonan itu kita anggap dari tingkat distrik itu kita anggap sebagai bakal calon. Ketika seseorang membawa berkasnya mendaftar itu bakal calon. Dari bakal calon itu nanti kepala distrik atau dapil-dapil itu akan memilih. Mereka memilih, mereka tahu siapa sebenarnya orang ini kan, yang paling tahu mereka. Mereka pilih, oh ini yang bisa masuk ini. Nah ini terus kemudian jadi calon itu dibawa ke kabupaten. Di kabupaten nanti akan dipilih lagi dengan musyawarah menjadi calon tetap. Dan calon tetap dari setiap kabupaten itu hanya 5 untuk seleksi terakhir di tingkat kabupaten kota. 5 untuk wakil adat dan wakil perempuan. Jadi untuk kabupaten ini hanya wakil adat dan wakil perempuan. Mereka tidak, kalau untuk wakil agama dilakukan di tingkat provinsi. Gitu. Jadi 5 wakil adat, 5 wakil perempuan. Kuota untuk tiap kabupaten itu semua sama kecuali Tamrau dan Kota Sorong. Semua 22, adat 2, perempuan 2, adat 2, perempuan 2. Sorong adat 2, perempuan 1, Tamrau sebaliknya adat 1, perempuan 2. Jadi nanti untuk Kota Sorong perempuannya hanya bisa mengusulkan 4. Karena 3 itu adalah daftar tunggu. 1 anggota MRP, 3 daftar tunggu. Sama dengan yang 2, berarti kalau 2 berarti 2 anggota MRP,
3 daftar tunggu. Oke. Nanti PAW kapan kalau memang itu terjadi. Nah, saya lihat dari 3 narasumber ini ada wakil pemerintah, Pak Iya, Bupati. iya benar. Kenapa justru pemerintah harus dilibatkan dalam tim seleksi? Apakah dijamin netralitasnya kah, atau apa sebab karena dia ini kan wakil pemerintah di sana? Mungkin Pak Lobat sendiri yang langsung menjawab. Oh gitu. Iya. Ya, Pak Lobat, Baik, Bapak hadir dalam representasi sebagai unsur pemerintah. Pertanyaannya seperti yang tadi, bisakah menjaga netralitas Bapak sebagai orang ASN? Silakan Pak. ya terima kasih ya. Yang pertama di sini kehadiran wakil pemerintah itu berdasarkan perintah undang-undang. Iya. Perintah. Iya, itu yang perlu saya tegaskan. Karena apabila tidak ada perintah undang-undang, maka pemerintah tidak mungkin masuk dalam anggota PANLI atau terlibat. Tetapi karena kepercayaan masyarakat, maka kami hadir. Artinya mungkin pertimbangan dari pemikiran pemerintah itu tidak bisa lepas dari tim Ya. ini mungkin ya, sehingga aturan itu bisa diadopsi untuk bisa. Iya, jadi pemerintah perlu terlibat karena memang tadi satu itu karena amanat undang-undang. Karena Ya. amanat undang-undang. Jadi di dalam PP 54 2004 tentang Majelis Rakyat Papua ada unsur pemerintah di dalam Baik. Dan bagaimana tim. nanti kerja tim yang berkolaborasi dengan seluruh ini, bagaimana kita dapatkan penjelasan selanjutnya, kami jeda kembali sesaat lagi. Ya, kembali di bangun marwah MRP. Saya masih belum selesai dengan Pak Lobat. Pertanyaan yang masih mengganjal pikiran saya, Pak Lobat. Karena pemerintah ini selalu dalam banyak pertanyaan masyarakat. Anda sebagai wakil dari unsur pemerintah, pertanyaannya yang paling gampang itu bagaimana Anda bisa membebaskan diri dari pikiran-pikiran yang saya berusaha mewakili masyarakat yang itu tanya, bagaimana Anda melepaskan diri dari netralitas itu, jangan sampai ada pesan-pesan sponsor di sana. Bagaimana Anda menjawab kalau nanti pertanyaan itu muncul? Iya, baik, terima kasih ya. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa keterlibatan pemerintah dari unsur pemerintah terlibat dalam tim seleksi ataupun PANLI Provinsi Papua Barat Daya, bahkan bukan saja di tingkat provinsi tetapi kabupaten kota. Oke. Ada perwakilan dari unsur pemerintah 2 orang. Nah, berbicara tentang netralitas, yang pertama saya ingin menyampaikan kepada publik bahwa pemerintah itu adalah pelayan masyarakat. Ya. Bapak wakilnya, Bapak wakil rakyat, Iya. wakil pemerintah itu Bapak menjamin Bapak tidak akan terganggu dengan. Iya, saya secara pribadi saya jamin bahwa saya masuk akan jadi terpengaruh panitia dengan apapun ya. panitia Tidak seleksi mempengaruhi atau panitia. tim seleksi ya. Ya, Oke. Panli itu saya jamin karena saya tidak mungkin bawa kepentingan. Baik. Iya, Pak Wolas, tadi Ibu Ketua menyinggung ini dari tahap awal itu diberikan kebebasan untuk inovasi-inovasi itu dibangun, karena utamanya bagaimana melibatkan masyarakat sebanyak mungkin agar tidak memunculkan hal-hal yang pertanyaan sama. Anda melihat di Sorong Selatan sebagai tempat kelahiran Anda, inovasi itu dari kacamata Anda sebagai ketua tim seleksi
bisakah untuk bisa menjawab ini keraguan-keraguan yang nanti akan muncul kemudian? Terima kasih. Pembagian wilayah di sana itu berdasarkan ada 3 suku besar di sana, Tehit dengan 12 subsuku, Inan Watan yang sering disebut Imeko, itu ada 5 suku, dan ada saudara kami dari Maibrat. Jadi pembagian untuk pemilihan di tingkat distrik itu dilakukan di 4 wilayah, dengan distrik-distrik itu bersatu berdasarkan wilayah adat itu, sehingga mereka merumuskan, mereka memusyawarahkan siapa yang terbaik dari adat maupun perempuan yang dibawa dan ke tingkat kabupaten untuk diseleksi. Pada waktu MRP pertama kali untuk periode kedua di Sorong Selatan dilakukan seperti itu. Musyawarah di tingkat distrik, kemudian membawa nama, lalu di tingkat kabupaten, pola waktu itu tidak musyawarah tapi langsung melakukan pemilihan. Tentu pemilihan ini didahului dengan setiap calon menyampaikan visi misi. Bagaimana ketika dia menjadi anggota MRP akan memperjuangkan hak-hak dasar orang asli Papua. Karena ada tiga wakil adat, wakil perempuan, wakil agama. Tentu mereka masuk masing-masing tidak akan memperjuangkan, saya khusus adat saya, atau perempuan saja atau agama saya, tidak. Keseluruhannya berjuang untuk hak-hak dasar orang asli Papua. Ini bukan berarti kita melakukan politik perbedaan yang besar, tidak. Ini politik keberpihakan untuk orang Papua sebagai bagian dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi politik keberpihakan ini ada di mana-mana, supaya semua warga negara di wilayah negara kesatuan ini, termasuk di Papua, berdiri bersama-sama untuk menunjukkan bahwa kami warga negara Indonesia. Tentu MRP adalah perjuangannya mengarah kepada perjuangan hak-hak dasar orang asli Papua. Bidang pendidikan, kesehatan itu prioritas. Ekonomi rakyat itu prioritas. Hak-hak yang selama ini dilupakan, ini mesti diperjuangkan oleh MRP. Misalnya hak-hak dasar, dia punya tanah, tanahnya harus dijaga. Kalau ada investasi yang berinvest di daerah itu, dapat dulu rekomendasi dari MRP bahwa dalam Undang-Undang Otonomi Khusus maupun di Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 itu menyatakan bahwa MRP setiap investasi yang masuk di Papua harus mendapat rekomendasi dari MRP. Partai politik, sayangnya pasal itu dihilangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 yang tahun 2021. Nanti kita gali lagi dengan bagaimana untuk marwah MRP itu sesungguhnya, dan Anda ini mantan anggota MRP, kita bicara prosesnya dulu. Tingkatan itu tadi semuanya sudah sampai ke provinsi di tingkat seleksi. Untuk sekarang belum. Masih di tingkat kabupaten. Masih di kabupaten. Masih di kabupaten. Iya. Target akhir untuk tim seleksi ini Ibu, patoknya sampai kapan? Itu sudah harus selesai sesuai dengan perintah. Jadwal itu akhir Mei pas 31. Akhir Mei. Ya, awal kita sudah buat jadwal lebih awal itu 26 Mei. Tapi nampaknya tidak bisa. Kita mundur lagi ke 31 Mei. Tapi kami berharap dari kabupaten sudah masuk tetap tanggal 15 paling akhir. Tanggal 16 itu sudah seleksi. Untuk menjawab pertanyaan Bapak tentang kompetensi, kredibilitas dan lain-lain itu, kita akan melakukan seleksi itu di tingkat provinsi dengan cara akan tim inilah yang punya tanggung jawab untuk bagaimana menentukan terakhir. Iya, kita tentukan dari calon tetap yang dikirim dari kabupaten menjadi calon terpilih. Itu dengan proses seleksi berupa wawancara, presentasi makalah, psikotes kita lakukan. Juga tes narkoba, presentasi makalah.
untuk wawancara. Dengan Tidak psikotes. main-main ini Ya, harus ya. Karena kita tidak punya alat ukur ya untuk menentukan seseorang ini lebih kredibel daripada seseorang, seseorang ini lebih kompeten daripada seseorang. Kalau hanya dengan Makalahnya itu nanti di tingkat provinsi kah itu sudah harus dari kabupaten juga? Tidak, di tingkat provinsi. Ya. Jadi yang nanti terproses dari distrik ke kabupaten-kabupaten itu Iya. hanya berdasarkan persyaratan yang harus persyaratan dipenuhi. itu saja. Ya. Dan Tetapi ada pertimbangan khusus. Saya kemarin sudah waktu kami sosialisasi di Sorong Selatan, saya bilang harus tambahkan, sampaikan kepada masyarakat bahwa untuk bisa terpilih harus punya persyaratan tambahan sendiri, seperti pernah ikut ini, harus begitu. Kalau tidak, bagaimana mau membedakan? Misalnya 5 calon saja nanti terpilih dari bawah, dari calon tetap dari sana. Itu tidak gampang itu. Dan Ya. barangkali ini sosialisasi harus jalan terus ya kan? Iya. Kemarin saja di dalam pemberitaan yang kita juga sempat rilis di sini, orang sudah mulai suarakan. Oh, oke. Dan Tamrau, Kota Sorong atau Tamrau itu ya, Aha. perwakilan ini. Ya mudah-mudahan saja konsennya tim seleksi ini akan bisa mengeliminir hal-hal yang nanti akan memunculkan gejolak itu sendiri. Iya. Kita akan masuk sedikit di sebenarnya tugas MRP ini situ apa sih? Saya mungkin langsung saja di mantan anggota MRP ini, Pak. Iya. Kalau kita bicara untuk mengangkat kembali marwah ini, pengalaman Anda waktu menjadi anggota MRP apa yang dilakukan saat itu? Ya, terima kasih. Bahwa MRP itu pemegang kedaulatan rakyat asli Papua dan rakyat Papua. Semasa menjadi MRP, Anggota MRP. banyak yang dibuat, tapi tidak disiarkan begitu banyak. Tidak banyak ya, Disiarkan Iya. karena orang selalu mengklaim MRP hanya mempertimbangkan dan menyetujui pertimbangan, memberi pertimbangan bahwa padahal tidak. tidak ya. Satu Saya contoh. juga pahamnya seperti itu memang. Ya, Padahal sesungguhnya apa? satu contoh. MRP Papua Barat lah yang mendorong supaya ada fraksi otonomi khusus di Dewan Perwakilan Rakyat. Itu suara MRP. MRP. Itu suara MRP. Perjuangan MRP. Karena di Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2001 itu pasal 6 ayat 2 itu mengatakan bahwa anggota DPR terdiri dari yang dipilih dan yang diangkat. Sejak 20 tahun 2002 sampai dengan 2012 itu hak ini hilang dipakai oleh partai politik. Tapi MRP pada waktu periode kami 2011-2016 untuk MRP Papua Barat itu diperjuangkan. Saudara Vitalis Yumte sebagai ketua dan kami beberapa orang bekerja sama dengan saudara-saudara kami di DPR Papua Barat. Tersebut misalnya Ketua Yosef Auri, almarhum adik saya Jimianus Iji, Robinau. Kami bersepakat untuk membuat raperdasus tentang hak itu. Dan karena tanggung jawab besar seperti itu yang tidak seperti yang saya pahami bahwa dia hanya mengiyakan saja, tetapi dia harus ikut terlibat di dalam bagaimana proses menyuarakan hak-hak orang Papua itu harus dijalankan seperti orang seperti anggota DPR. Makanya seleksinya dia harus sampai ke titik bagaimana IQ-nya harus bisa diperoleh dan segala macam. Pak, sebelum saya ke Ibu, Pak Lobat, apa benar bahwa karena kita sudah dengar seperti yang tadi sudah diuraikan oleh mantan anggota MRP dengan kapasitasnya seperti itu dalam bagaimana mendukung pembangunan, tapi mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah, tetapi nanti kita akan bahas, kita jeda kembali sesaat. Ya, Pak Lobat, tadi kalau kita dengar pengalaman, testimoni mantan anggota MRP bahwa tidak sembarang orang yang harus
duduk, apalagi harus dengan dia punya dasar-dasar pemikiran hebat. Apakah memang bahwa melihat tanggung jawab besar itu, memang pemerintah membutuhkan orang-orang yang bisa harus setara juga dengan DPR untuk bersama-sama pemerintah daerah itu bekerja untuk memajukan suatu daerah, terutama bagaimana memperjuangkan hak orang asli Papua, karena kita kerja dalam batasan undang-undang otonomi khusus. Apa benar seperti itu? Iya, baik, terima kasih ya. Sebetulnya ini menjadi jelas bahwa Majelis Rakyat Papua itu yang biasa disebut yang mulia. Yang mulia. Iya. Sebutannya yang mulia. Yang mulia. Maknanya apa? Maknanya bahwa mereka yang kita nanti rekrut ya, itu mereka memiliki kemampuan ya. Jadi tidak asal kita merekrut atau mereka itu masuk menjadi anggota MRP, tetapi harapan kita, harapan orang asli Papua, harapan masyarakat di Papua, bahwa mereka yang menjadi representasi dari orang asli Papua yang nantinya duduk di lembaga yang terhormat ini, mereka betul-betul memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan, sehingga mereka di sana mampu untuk membawa aspirasi orang asli Papua. Orang asli Papua. Standar Pak Ibu. Kalau akhirnya tadi Ibu di awal menyebut salah satu itu adalah dia harus punya makalah. Kalau kita bikin nilai rapor, standar berapa bagi orang yang dalam konteks itu, misalnya? Maksudnya standar nilai. Iya, standar. Kalau misalnya, apakah itu juga nanti distandarkan? Oh nilainya? Iya, pasti ada nilai minimal, ada nilai maksimal. Dan kita berharap bahwa walaupun kita tidak melihat dia kasih minimal itu tidak berarti nol ya Pak, karena orang sudah menulis saja itu kita hargai. Jadi paling tidak kita kasih 60 lah, paling rendah, paling tinggi 90. Jadi kita memberikan kesempatan pada mereka untuk mengekspresikan. Tapi makalah dalam konteks apa Ibu? Mereka harus bisa menyusun makalah tentang apa yang mereka nanti kerjakan ketika duduk sebagai anggota MRP. Dalam 3 tugas ini mungkin? Iya, dari dia. Bagaimana bekerja, mematuhi aturan, dan betul. Bagaimana dia mampu menyuarakan. Betul. Ya. Ya. Makanya tadi Pak Lobat sempat bicara bahwa yang terpilih nanti itu bukan sekedar wakil. Kamu mewakili kita, begitu. Tidak, bersyarat harus memiliki kemampuan seperti yang tadi di awal Bapak sudah sampaikan, kompeten, memiliki daya analisisnya harus dibangun, kemampuan mengkritisi itu harus ada. Bagaimana memperjuangkan masyarakat kalau tidak punya kemampuan itu? Tidak bisa. Apalagi kebutuhan masyarakat dan dia harus kontekstualkan dengan undang-undang ini kan dia membutuhkan sebuah analisis. Ya, harus bisa. Problem di masyarakat itu kan banyak, ya. Jadi kalau dia tidak peka juga tidak bisa. Terus bagaimana dari kepekaannya itu bisa didiskusikan bersama di dalam kemampuan untuk bisa bekerja sama dengan tim. Makanya psikotes itu paling penting. Psikotes. Karena yang tadi Pak Lobat sampaikan yang mulia itu harus bebas dari segala macam yang jelek, yang konotasi negatif yang kita bisa tahu. Ya minta maaf saja kalau ada yang mabuk, anggota MRP yang mabuk, ya kan sebenarnya tidak kita harapkan. Karena kenyataannya memang ada yang begitu. Nah ini kita tidak bisa, kami sudah sepakat, kami panitia, nanti kita tinggal minta persetujuan Pak Gubernur saja, bahwa kami akan buat fakta integritas buat mereka. Fakta integritas akan mengikat mereka bahwa kalau melakukan hal yang tercela, karena ini yang mulia, kalau tercela ada 3 daftar tunggu yang siap menggantikan. Begitu. Luar biasa. Dan saya dapat informasi di tim ini juga ada tim pengawas ya? Ada. Sebenarnya tugas mereka itu apa, Bu? Pengawas di tim seleksinya?
Pak Wolas mau menjawab, silakan. Ini Jangan karena saya kebetulan perwakilannya tidak ada ya. Iya, Tapi nanti kenapa Pak Wolas ini untuk- dia butuh juga pengawas itu? Ya, tim pengawas ini penting karena mereka mengawasi pekerjaan yang kami lakukan. Dilakukan oleh tim. Ya, mereka juga mengawasi apa yang dilakukan di kabupaten kota. Sehingga hasil yang dicapai itu, hasil pemilihan itu adalah berlangsung dengan baik, jujur, dan yang berkualitas begitu. Baik selain seleksi itu berkualitas, juga mengawasi segi administrasi, dan juga mereka memberi arahan kepada kami kaitan dengan hal-hal yang kami lakukan. Tim pengawas itu ya. Iya. Dia itu independen juga. Tim pengawas untuk ini atau dia bagian di dalam tim ini? Dia SK-kan Dia oleh independen, pemerintah. Ya, Independen. tersendiri. Dia sendiri. Ya, SK tersendiri. Independen ya. Sendiri. Dan Ya. kami tetap hormat dia karena dia mengawasi kami. Dan kami juga mengatakan kita selalu bersama-sama untuk rapat bersama untuk mendiskusikan. Sedikit saja Bapak, pengalaman Pak Wolas waktu masuk di anggota MRP masuk seperti ini juga. Tahapan seleksi seperti ini atau sudah jauh berbeda ini? Kami sistemnya itu Tidak seperti ini. tidak seperti ini, sangat mudah. Sangat mudah. Ya, karena dari kabupaten, dari distrik kami datang dan dipilih oleh distrik, musyawarah masyarakat adat, mereka mencari siapa yang terbaik, ini yang kita bawa. Ini artinya Ibu, apakah bahwa nanti ditambah lagi dengan Pak Lobat yang lain, Ya, apakah bahwa yang tadi kita bicara marwah MRP ini belum terlalu dirasakan masyarakat sehingga konteks untuk menambah poin-poin untuk bisa mendapatkan figur yang betul-betul dipercaya sebagai orang mulia itu, dia harus melalui tahapan-tahapan seperti ini. Iya Ibu, jadi artinya harus dengan kualifikasi yang betul-betul dengan standar mempresentasi Ya. apa segala macam itu. Ya. Persoalan kita adalah kita kasih standar minimal untuk, ya saya boleh katakan minimal karena untuk zaman ini kalau seorang anggota MRP dengan lulusan SD, SMP sebenarnya mungkin sudah tidak layak lagi kalau bagi saya pribadi. Tetapi peraturan pemerintah tahun 54 bahkan Undang-Undang Otsus juga tahun 2001 belum berubah masalah itu, pendidikan dari anggota MRP. Kan dulu SD, SMP saja, Iya, oke. SMA mungkin paling tinggi. Sekarang kita Dengan tahapan seleksi ini mungkin Iya. akan terimbas ini pasti. Iya, jadi kita nanti lihat, kita juga fleksibel ya Pak, Oh, tidak begitu. terlalu kaku juga. Nah untuk mereka yang adat dengan perempuan yang tingkat pendidikannya kita terima SMP, mungkin beda dengan yang agama yang sudah sarjana. Saya khawatir tadi pada saat dia bawa alat dengan bagus tapi dia tidak mampu mempresentasi. Iya itu. Nah ini bagaimana nanti akan meyakinkan Nanti meyakinkan calon-calon ini sehingga itu yang tadi biasan di luar ini Iya. biasanya kan tiba-tiba sudah dibahasakan lain dan itulah yang nanti tim akan menjadi Iya. sasaran di situ. Bagaimana mengupayakan memahamkan ini? Ya, sekalipun papernya ada, contoh ya, Iya, dia iya. bawa paper. Tapi pasti nanti kita bilang, silahkan bicara saja. Apa yang ada di pikiranmu silahkan disampaikan. Seperti apa yang nanti kalau ada di anggota anggota iya. MRP, apa yang kepikirkan silahkan disampaikan saja. Nanti kita menilai dari apa yang disampaikan. Tidak banyak melihat pada paper, karena itu lebih penting daripada paper itu kan bisa dibuat oleh siapa saja. Pasti. Iya, begitu. sudah jelas. Gitu. Iya. Lalu nanti bagaimana nanti pendalamannya dari Pak Lobat dengan Pak Wolas, kita jeda kembali sesaat lagi. Pemirsa, kita sudah di penghujung acara dan kita akan dengarkan catatan-catatan penting dari 3 narasumber. Sebelum kita dapatkan kesimpulan akhir, saya ingin kembali ke Ibu dulu. Ini tadi deadline waktu sudah mulai sampai 31 Mei. Mei. Iya. Sementara
tadi dari awal kita belum dengar bagaimana proses tanggung jawab dari perutusan agama itu. Bagaimana ini? Karena yang tadi di kabupaten kota hanya untuk wakil perempuan dan adat. Ya, bagaimana untuk wakil agama ini? Oke, terima kasih. Ini wakil agama ini memang kita lihat agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat kita. Jadi itu ada 3, agama Kristen Protestan, agama Katolik, dan Islam. Nah, yang biasa menjadi tantangan bagi semua panitia pemilihan di tingkat di provinsi lain, semua kita punya tantangan yang sama, yaitu pada pembagian kuota atau kursi untuk yang agama Kristen Protestan. Nah itu, karena denominasi gereja yang begitu banyak. Kami di Papua Barat itu dapat data dari Kakanwil Agama, Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, karena kita di sini belum punya. Jadi itu ada 49 denominasi. Dari 49 denominasi dengan persyaratan yang kita yang sudah diatur di dalam Juknis, akhirnya terpilih 12. Jadi kuota untuk agama Kristen Protestan itu 7 kursi. 7 kursi. Untuk Katolik 2, Islam 2. Nah, Katolik dengan Islam no problem lah kita anggap. Nah, ini Kristen Protestan ini dari 12 denominasi gereja yang terpilih, kita harus bagi menjadi 7 kursi. Nah, kita dalam teknik untuk mendapatkan 12 itu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, jemaatnya itu sudah melayani banyak selama 20 tahun paling rendah. Jadi ini mengingat mereka punya peranan cukup banyak ya untuk masalah pemberdayaan atau apalagi namanya istilah ini manusia nih, pelayanan untuk masyarakat ini, seperti bagaimana membangun sekolah, penerbangan itu ya bagian-bagian itu peranan mereka di dalam proses. Akan jadi perhatian itu. Iya, dari terus tim nanti melihat itu ya. Kemudian yang berikut adalah minimal mereka sudah punya jemaat tersebar di 50% dari jumlah kabupaten. Jadi kalau jumlah kabupaten itu 6, berarti minimal sudah ada jemaatnya di 3 kabupaten. Itu. Terus kemudian jumlah anggota jemaatnya lebih banyak orang asli Papua. Nah, itu. Akhirnya kita dapat 12. 12 itu, dan sudah pasti GKI itu paling banyak, sampai puluhan ribu. Yang lain masih 4.000, 5.000. Jadi kita untuk calon tetap dari gereja masing-masing, jadi pencalonan sampai pemilihan menjadi calon tetap itu dilakukan di lembaga keagamaan itu, tidak di kami. Nanti dari calon tetap ketika mau menjadi calon terpilih baru masuk bersama-sama dengan adat dan agama, perempuan, adat dan perempuan, baru kita seleksi sama-sama masuk di provinsi. Dari perutusan agama juga sama, nanti di tingkat seleksi terakhir itu dengan dia harus punya sama itu, persis, ya? sama persis. Kita ini sudah di ujung, lalu setelah saya dengar begitu hebatnya sistem untuk bisa menelokkan calon anggota dengan kualifikasi seperti itu. Ini pernyataan terakhir saya dari 3 narasumber saya. Bagaimana kemudian, karena nanti juga peran mereka untuk nanti akan menentukan calon-calon anggota DPRD pengangkatan ini sendiri, apa yang harus ditunjukkan MRP ini sehingga kita berharap ini sebagai sebuah model untuk bisa dipertimbangkan juga oleh pemerintah kalau memang mekanisme ini sudah model seperti ini ya, supaya bisa tidak hanya pengangkatan anggota DPR, tapi yang terakhir kita dengar tidak lagi harus diserahkan kepada masyarakat untuk memilih calon duduk di anggota DPR, tapi harus melalui debat, tapi dengan persyaratan ketat seperti ini. Bagi Ibu kira-kira apa catatan terakhir Ibu dari pentingnya mencari calon anggota MRP dengan kualifikasi seleksi seperti ini dalam konteks untuk bagaimana kita mempertimbangkan juga karena peran mereka
tidak hanya untuk anggota DPR pengangkatan, tetapi bisa ini menjadi model juga untuk yang pemilihan anggota legislatif umumnya. Silakan Ibu. Saya simpel saja Pak. Jadi untuk bisa melayani masyarakat dengan baik, benar, ya sesuai dengan harapan pemerintah, kita perlu orang-orang yang betul-betul qualified ya, berkualitas, bermartabat. Karena mereka adalah kita anggap sebagai public figure ya. Harus ketokohannya itu ada. Ketokohan ada itu bukan sekedar kita melihat orang itu bisa kemampuan berbicara, kemampuan untuk bisa baik dengan orang, tidak itu. Tapi kemampuan yang tadi saya sampaikan, kemampuan analisis, karena dia nanti memang memperjuangkan intelektualitas. Kemampuan intelektualitasnya juga, tapi ya secara spiritual juga bagus, tapi kemampuan intelektualnya juga harus bagus. Jadi bisa mempresentasikan masyarakat apa yang mereka akan bisa lakukan gitu. Pak Wolas, tadi Anda di awal bilang kalau zaman Bapak tidak sampai selektif seperti ini. Berarti bahwa hasil ini menurut Anda akan bisa menghasilkan orang-orang yang betul-betul diharapkan sebagai yang tadi disebut menanggung jawab apa yang dilekatkan itu adalah yang mulia. Sejak periode pertama, waktu itu hanya MRP 1 di Papua. Tapi anggota MRP periode pertama yang di Papua itu adalah berkualitas. Semua intelektual Papua yang bekas didikan dari Belanda dan dari luar negeri, mereka pada saat itu memimpin. Sebut saja Insinyur Francois Pakrik sebagai wakil ketua, Agus Salua. Apa hebatnya? Ya. Apa hebatnya? Hebatnya mereka karena mereka lah yang berdiri bersama-sama dengan rakyat untuk memperjuangkan, dengan gubernur memperjuangkan otonomi khusus hadir di tanah Papua. Apa yang hadir? Itu mereka waktu itu walaupun MRP belum dibentuk, tapi dari awal mereka sudah mengkaji Otsus itu. Universitas Cendrawasih, Universitas Papua, Sekolah Tinggi Teologi dan Filsafat Fajar Timur, dan sejumlah perguruan tinggi di Papua bersama-sama mengkaji itu. Saya berharap bahwa MRP, walaupun periode kami waktu itu cara menyeleksinya sederhana, tapi kami tidak kalah. Orang-orang terakhir. Terakhir ini saya mau katakan. Tadi katakan anggota DPR. Kita setuju siapa saja jadi anggota DPR. Jangan hanya ingat rakyat pada waktu 5 tahun sekali datang ke kampung, sekali ke Papua, kemana-mana untuk supaya rakyat memilih dia. Baik. Ingat rakyat hanya sekali dalam 5 tahun. Ingat rakyat itu sepanjang hidup pun menjadi anggota DPR. Pak Lobat, dengan seleksi yang cukup ketat ini, menurut Anda bisakah ada role model baru yang nanti akan ditunjukkan oleh mereka-mereka yang nanti akan terpilih? Iya, yang pertama harapan kami bahwa nanti yang terpilih dari baik itu dari unsur mewakili wakil agama, wakil adat, wakil perempuan, itu adalah betul-betul orang yang terpilih. Anda yakin? Saya yakin, ya. Cukup luar biasa. Dan diharapkan mereka yang memiliki kemampuan intelijensia, kemudian juga mereka memiliki sikap perilaku yang baik dan role model, dan akan menjadi role model bagi lembaga-lembaga lain untuk bisa mendapatkan hasil yang cukup. Termasuk pilih DPD itu. Tunduk DPD. Dia harus anggota DPD. Baik, saya pikir mungkin kita sudah bisa dapat benang merahnya. Jadi pemirsa, itulah akhir dari catatan penting bahwa apa yang malam ini kami hadirkan untuk mendengar penjelasan 3 tim seleksi ini adalah bagaimana untuk memahamkan kita, terutama menghindari jangan sampai nanti mereka ini menjadi sasaran sesuaian dengan apa yang diinginkan. Janganlah kita bertendensi negatif, karena apa yang sudah dipercayakan ini betul-betul baik ketua, anggota ini adalah komitmennya itu
sesuai dengan apa yang diharapkan dan hasilnya juga bisa diharapkan. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan malam hari ini bisa menjadi gambaran jelas, terutama tujuan untuk menghasilkan anggota-anggota MRP untuk bisa mengangkat marwah MRP sebagai bagian dari apa yang diharapkan juga dari pemerintah untuk sama-sama bagaimana mensejahterakan masyarakat melalui tujuan pembangunan yang ada. Terima kasih sekali lagi Ibu Anike, Terima kasih. Pak Wolas dan Pak Lobat, waktunya sudah bersama kami, dan itulah akhir dari seluruh rangkaian malam hari ini. Kami akhiri sampai di sini, sampai bersua lagi di lain kesempatan.